Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Cancer bersama dengan selingkuhannya. Ya, tetapi seperti biasa sebelum memulai, mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Situasi antara Cancer dengan selingkuhannya adalah oke, wah. Ya, saya rasa di sini begini nih. Ini si selingkuhannya Cancer ini Mari lihat cukup memiliki perasaan yang mungkin agak apa ya? Mungkin agak berlebihan kalau Mari bilang di sini itu tuh punya perasaan yang akan bisa terjadi menyata dalam jangka panjang, tetapi setidaknya untuk saat sekarang ada perasaan berbunga-bunga gitu ya yang dialami oleh si selingkuhannya Cancer ini kepada Cancer gitu. Jadi di sini tuh bisa kayak memiliki perasaan di step kedua dalam artian setelah jatuh cinta gitu. Jadi mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi kan pertamanya itu kan senang, suka, dan kemudian jatuh cinta. Nah setelah jatuh cinta itu tuh apa perasaannya? Itu kan perasaan yang agaknya ada ikatan emosional yang lumayan kuat kan gitu ya. Nah itu yang sekarang sedang dialami oleh si selingkuhannya Cancer ini. Jadi setiap mengingat Cancer, yang teringat di situ tuh adalah hal-hal yang cantik-cantik, hal yang bagus-bagus, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bikin dia bisa senyum-senyum sendirilah, minimal seperti itu ya. Ada setiap dia mengingat Cancer, ada perasaan rindu yang datang gitu ya. Ada perasaan ingin berjumpa yang hadir gitu. Setiap ada pertemuan dengan Cancer, maunya dia itu tuh pertemuannya ini diwarnai dengan aktivitas koneksi layaknya bagaimana itu ya, orang yang sedang dimabuk kepayang. Nah begitu ya. Jadi kayak lagi tidak ingin sebisa mungkin lagi tidak ingin melewatkan hari demi hari tanpa terhubung sama Cancer. Walaupun ya mungkin di sini bisa aja pada dunia nyatanya tidak terlalu bisa ada interaksi yang leluasa antara dia dengan Cancer, tapi setidaknya di situ ada harapan, ada keinginan gitu ya. Biar ada kontakan ya, biar ada komunikasi yang terjadi terus-menerus di sepanjang hari gitu ya. Jadi mungkin beberapa di sini itu tuh kayak yang sebisa mungkin mengupayakan biar gimana dirinya itu tuh ya bisa diterima, bisa masuk dalam hidupnya Cancer gitu. Andaikan pun misalnya dia mengerti kalau dia ini tuh hanyalah sebatas orang ketiga gitu. Tapi di sana dia akan memainkan peran sebagai orang ketiga ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kondisinya memaksa dia harus main kucing-kucingan dengan Cancer, saya rasa dia akan mau ya menurunkan pride-nya dia, menurunkan harga dirinya dia, dan ya ikut saja berlaku gitu ya. Seperti ya memang ini pria atau wanita yang disembunyikan. Nah seperti itu. Jadi hampir-hampir dia tidak punya komplain tentang keadaannya dia dengan Cancer.
Tapi di situ dia justru akan berselancar dengan sebaik mungkin, nge-perform ya, nge-perform sebaik mungkin sebagai seorang kekasih ya bagi Cancer di sini. Jadi kayak yang gimana tuh? Dia akan belajar untuk beradaptasi gitu ya. Dia akan belajar untuk mempelajari tentang Cancer ini. Cancer senangnya apa, sukanya seperti kayak gimana. Barangkali apa yang tidak disenangi oleh Cancer, apa yang membuat Cancer tidak nyaman. Saya rasa untuk saat sekarang dia cukup punya kepedulian besar pada hal-hal itu. Supaya apa? Ya supaya masuknya dia dalam hidupnya Cancer itu tuh mulus, gampang. Kalau bisa di situ tuh ya enak gitu ya, lebih banyak enaknya, mudah gitu loh. Nah di situ, karena memang saat ini tuh ingin dibalas, cintanya dia tuh ingin dibalas sama Cancer, atau keinginannya dia bersama dengan Cancer itu tuh ya memiliki pengalaman ini dan itu dengan Cancer itu tuh bisa terwujud nyata. Jadi seseorang ini tuh telah bertekad, dia setidaknya untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat ya, bahwa cintanya ini tuh jangan sempat menjadi kisah cinta yang asmara bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi dia mau kalau cintanya ini tuh diganjar dengan sama besar, diganjar dengan sama banyak ya oleh Cancer ini gitu ya. Jadi kayak mungkin dia juga ngerasa bahwa dia punya kesanggupan gitu ya. Dia merasa bahwa dia uh, dia mampu, dia bisa untuk menjalani hubungan yang seperti ini. Memang untuk beberapa, mari lihat bisa jadi aja selingkuhannya Cancer ini tuh juga sudah punya pasangan gitu ya. Jadi ketika dia sudah punya pasangan, Cancer juga sudah punya pasangan. Nah, menurut dia hubungan yang seperti ini tuh setidaknya untuk saat sekarang ya, ini tuh tidak merepotkan bagi dia. Gitu ya. Karena dia di situ tuh akan punya ide yang cerdik gitu ya. Kayak gimana caranya biar relationship-nya dia dengan pasangannya dia yang ada di sana itu tuh aman sentosa, dan relationship-nya dia dengan Cancer di sini tuh berjalan dengan mulus dan lempeng. Nah, gitu ya. Dia punya kecerdikan di sana. Nah, jadi intinya di sini bahwa bisa memiliki perasaan cintanya Cancer untuk dia itu tuh seperti sebuah reward gitu ya untuk saat sekarang, seperti sebuah reward, seperti sebuah hadiah besar untuk dirinya gitu ya. Memang orang seperti ini tuh mari lihat akan sabar banget ngejalani relationship ini. Jadi misalnya begini ya, misalnya dia dicuekin, dia diabaiin, dia enggak, untuk saat sekarang ya, dia enggak terlalu disambut dengan sebegitu hangatnya oleh Cancer, tapi orang ini tuh mari lihat dia bisa akan kekeh gitu ya, dia bisa akan sanggup untuk bersabar gitu ya, dia akan sanggup untuk tetap bertahan kayak kita. Jadi nggak yang lantas Cancer di situ saat sekarang terutama belum yang kayak iya banget ke dia gitu ya. Tapi dianggap sih itu bukan sebuah problem ya, itu bukan sebuah masalah. Karena saya lihat di sini tuh dia enjoy, dia cukup menikmati keadaan yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak justru mungkin dengan sikapnya Cancer yang seperti ini, itu tuh kayak menambah sensasi bagi dia gitu. Jadi dia juga tidak punya urgensi, ketergesa-gesaan gitu ya. Kayak gimana caranya biar cintanya dia, sayangnya dia kepada Cancer dibayar dengan cepat gitu ya. Perasaannya Cancer yang membalas perasaannya dia sama besar bisa terjadi dalam waktu dekat. Dia tidak punya urgensi itu. Makanya kayak gimana pun sikapnya Cancer ke dia ini,
mari lihat dia akan menyikapi dengan santai gitu ya. Nah, tapi juga mau di sini tuh beberapa agaknya sedikit mengarang-ngarang cerita. Ini tuh biasanya tanpa dia sadari. Dia bisa kuat nanti menjalani relationship dengan Cancer ini. Mau dia mengarang ilusinya dia bahwa apa yang dilakukan oleh Cancer ke dia ini tuh juga banyak manisnya. Padahal mungkin kalau dilihat senyatanya nggak ada perbuatan yang sweet kayak gimana gitu ya dari Cancer ke dia. Tapi dia bisa mengimajinasikan satu skenario yang cukup manis gitu lah. Nah itu juga salah satu nanti yang membuat ya seseorang ini tuh bisa tahan berlama-lama mencoba menarik perhatian, berusaha untuk minimal ya menjalani relationship dengan Cancer ini gitu ya. Padahal mungkin Cancer cuekin dia, tapi dia bisa dalam imajinasinya menggambarkan bahwa dia nggak dicuekin kok gitu ya. Dia diberikan perhatian yang ya mungkin bukan yang memuaskan bagi dia, tapi ya cukup lah. Nah seperti itu ya. Kalau dilihat dari energi Cancernya sendiri kayak gimana Cici Mari? Nah kalau Mari lihat begini ya, mungkin kalau untuk ketertarikan kepada dia ada ya. Cancer ini ada merasa tertarik kepada si selingkuhannya ini. Tapi di sini masih sebatas tertarik gitu ya. Walaupun misalnya relationship ini sudah terjalin lebih dari 1 tahunan, namun untuk saat sekarang energinya itu tuh masih seperti energi yang berada di tahap awal perkenalan. Nah, begitu ya. Jadi kalau Mari bilang di sini tuh energi cintanya Cancer ke dia atau rasa sukanya Cancer ke dia, ini tuh stuck sampai di batas suka, senang gitu. Dan itu tuh pun nggak yang sampai gimana-gimana banget gitu ya. Nggak yang sampai gimana-gimana banget. Jadi mungkin terutama untuk saat ini, mau itu tuh Cancer agak-agak bersikap ini ya, hot and cool gitu ya ke si seseorang ini. Sebentar kalau Cancer lagi santai, kalau dia lagi relax atau lagi bangkit nih, nakalnya dia, isengnya dia gitu ya. Ya dia bisa berlaku seperti seseorang yang sedang jatuh cinta kepada si selingkuhannya ini gitu ya. Tapi itu tuh lebih cenderung keisengan gitu ya. Bukan memang kesungguh-sungguhan sedang rindu, sedang lagi banyak-banyaknya rasa sayang gitu ya. Di situ hanya sebatas kayak biar ada aja interaksi, biar asik aja gitu ya. Atau ini tuh bisa kayak seneng aja ngelihat kalau si selingkuhannya ini tuh merasa gimana gitu ya ke dia, merasa berbunga-bunga gitu ya, merasa senang. Lihat si selingkuhan ini tuh malu-malu kucing, atau melihat si selingkuhan ini tuh agaknya kelihatan apa ya, naik rasa percaya dirinya dia, naik kepedeannya dia. Senang aja Cancer ngelihat seseorang yang seperti itu gitu ya, dalam hal di sini tuh melihat si selingkuhannya seperti itu gitu. Merasa kayak bangga bahwa Cancer datang menghubungi dia, mau merespon dirinya kayak gitu ya. Seneng aja Cancernya gitu. Nah kalau dilihat-lihat gitu ya, terutama bagi Cancer yang saat ini telah menikah, di sini tuh ada kecenderungan bahwa untuk jika diletakkan atau disuruhkan Cancer ini memilih antara pasangan sahnya dia yang ada di rumah dengan si selingkuhannya ini, tentu sampai sekarang si pasangan sah masih menduduki peringkat teratas ya, menjadi prioritas pilihannya Cancer.
gitu ya. Nah, si pasangan selingkuhan ini ya namanya hanya selingkuhan gitu ya, diakses bila-bila masa perlu, bila masa butuh gitu ya. Dan beberapa ini isengnya Cancer dalam waktu dekat atau sudah memang terlihat dari saat sekarang, ini tuh mau kayak nekat-nekat ora jelas gitu ya. Bilang-bilang mau merit lah ya, pengen dinikahi oleh si selingkuhan atau pengen menikahi si selingkuhan gitu ya. Tapi sebenarnya di situ tuh Cancer kayak orang lagi mengigau gitu. Kayak orang lagi ngomong tapi nggak sadar lagi ngomong gitu ya. Mungkin di situ tuh hanya sebatas kayak upaya untuk membuat si selingkuhannya ini tuh tetap ada dalam hidupnya. Jadi gini, walaupun mari katakan di sini tuh Cancer belum datang cinta, belum hadir rasa sayang, yang ada di sini tuh masih sebatas rasa senang, rasa suka, ya, keinginan hanya sebatas kayak main-main saja. Tapi bukan berarti di situ tuh Cancer tidak menghitung ya, tidak menghitung kehadiran si pasangan ini, ya tetap dihitung gitu loh. Tetap dinilai oleh Cancer tentang kehadiran seseorang ini dalam hidupnya dia. Jadi ada seseorang yang kayak si selingkuhan ini tuh itu kan bikin hidupnya Cancer cukup asik gitu ya. Setidaknya ya di sana nggak ada kata-kata, nggak ada suasana suntuk, suasana boring, suasana yang gabut gitu ya. Ketika lagi bengong, lagi gabut, nggak tahu mau ngapain, nah ada orang yang bisa dicandain misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau mari lihat di sini tuh ada kayak satu pengkondisian oleh Cancer kayak gimana caranya biar si selingkuhan ini tuh mau stay. Makanya di sana bisa dalam waktu belakangan ini Cancer agaknya lebih banyak ngomong atau mungkin lebih banyak menunjukkan sikap yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan si selingkuhannya ini tuh tetap mau hadir mewarnai hidupnya dia gitu. Ya untuk killing time lah, buang-buang suntuk ya, buang-buang apa gitu ya. Nah, di situ. Dan di sini kayak ada keinginan untuk naik level permainan ya. Mari lihat energinya Cancer. Naik level permainan ini tuh semacam misalnya begini. Jika selama ini hubungan dengan si selingkuhan sebatas chatting-chattingan, sebatas telepon-teleponan. Ada kayak terlihat gitu ya. Ini naik levelnya ke ajakan pertemuan. Gitu, merancang biar terjadi meet up-nya gitu ya. Atau ya tadi biasanya hanya cerita ayang bebek sebatas ya pacar-pacaran. Nah, beberapa di sini tuh bisa Kak, gimana ya kalau aku ngomongin tentang pernikahan dengan si selingkuhanku ini. Apa responnya dia ya? Apa tanggapannya dia ya? Gimana kalau nih ada yang iseng betul. Gimana ya kalau aku itu tuh menikah sama dia? Seperti sebuah pernikahan ini tuh tak ada sakral-sakralnya. Gitu ya. Seperti satu ikatan pernikahan itu tuh tidak lebih tinggi levelnya daripada iseng pacar-pacaran. Nah, makanya ini tuh agak naik sedikit ini permainannya Cancer ke dia. Gitu ya. Pokoknya gambaran-gambaran naik tingkatan naik tingkatan konsekuensi juga di situ tuh ada ya. Jadi misalnya selama ini ketemuannya itu tuh hanya mereka berdua yang tahu beserta dengan Tuhan dan staf-stafnya Tuhan gitu ya. Nah, belakangan ini atau dalam waktu dekat bisa kayak mau ini tuh mewartakan tentang hubungannya dia sama si selingkuhan dengan cara tampil di depan umum misalnya gitu ya, memperkenalkan si selingkuhan ke
katakanlah teman-teman dekatnya, atau bahkan di sini bisa diperkenalkan kepada ring satu dalam hidupnya dia, yaitu entah saudaranya, tantenya, emaknya gitu ya. Nah, ini bisa banget ini gitu. Tapi ya itu tadi ya, itu hanya kayak sebatas mengejar sensasi gitu. Tapi mari tangkap di sini bisa ada perasaan yang terhormat banget ini ya yang dialami sama si selingkuhannya Cancer. Kayak gimana pula tidak merasa terhormat gitu ya, diperkenalkan sama orang penting yang dia rasa penting dalam hidupnya Cancer gitu ya. Jadi tentu di situ tuh memang tidak heran si selingkuhannya Cancer ini kelihatan seperti semakin mencoba untuk memantapkan diri dalam menjalani hubungan sama Cancer ini gitu. Oke ya, baik. Jadi di sini tuh kalau mari lihat lagi tidak banyak tantangan, lagi tidak banyak kayaknya halangan-halangan gitu ya. Cancer di sini tuh lebih bersikap sweet belakangan hari ini kalau dibandingkan sama beberapa minggu kemarin gitu ya. Cancer bisa lebih sweet, Cancer bisa kayak kelihatan lebih asik. Nah, di matanya si selingkuhannya Cancer, memang Cancer agaknya ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu sangat amat membuat diri dia tuh senang gitu ya. Oke, dalam bacaan ini hadir energi dari Leo, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries hadir di situ. Ada energi dari Sagittarius, kemudian ada Leo, berikut ada energi dari Capricorn di sana, ada Scorpio, berikut ada energi dari Virgo. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.